Anak-anak, saya akan menyampaikan merubah pecahan biasa menjadi campuran. Misalnya begini, satu contoh. 4/3, ya, pecahan biasa. Ini kita jadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? 4 dibagi 3. Ini menggunakan cara ya, 4 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa sama dengan 4 atau yang di bawahnya atau yang mendekati. Ini berarti kali 1. Ya, 1 kali 3, 3. Sisanya 4 kurangi 3 ini 1. 1 ditaruh di atas dan 3/3 itu dari sini. Jadi 4/3 sama dengan 1/3. Satu contoh, 2 ya, supaya lebih paham. 11/3 sama dengan, caranya 11 dari yang pembilang ini dibagi penyebut 3. 3 kali berapa sama dengan 11 atau yang mendekati. Nah, berarti 3 kali 3 ya. 3 kali 3 ini sama dengan 9. 11 dikurangi 9 sama dengan 2. 2 ini ditaruh di sini sebagai pembilang per berapa? 3. Jadi 11/3 sama dengan dijadikan campuran menjadi 32/3. Baik. Ini merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, saya hapus ya. Kemudian kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh. 2/1/2. 2/1/2. Caranya 2 kali 2 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 taruh di sini sebagai pembilang dan per 2. Jadi pecahan campuran 2/1/2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/2. Contoh lain ya. 4/2/3 sama dengan 4 kali 3 atau 3 kali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14/3. Jadi pecahan campuran 4/2/3 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 14/3. 14 ini pembilang, 3 ini penyebut. Contoh yang ketiga supaya lebih memahami. Misalnya 5/2/4 sama dengan 5 kali 4 atau 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22/4. 4 dipindah di sini, ditulis di sini. Oke. Jadi pecahan campuran 5/2/4 dijadikan pecahan biasa menjadi 22/4. Baik, saya kira sampai di sini merubah pecahan biasa menjadi campuran dan campuran menjadi pecahan biasa, saya kira anak-anak sudah paham. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Ini menjumlahkan pecahan. Pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa dulu. Pecahan biasa yang penyebutnya sama. 1/4 ditambah 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi langsung dijumlahkan saja pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan 3/4. Oke, ini penyebutnya karena sudah sama.
Jadi 1/2 maaf, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Contoh lain, 2/8 ditambah 3/8. Karena penyebutnya sama, 8, maka tidak perlu menyamakan penyebut. Langsung saja, 2 ditambah 3 sama dengan 5/8. Ini penyebut sama. Sekarang penyebut yang tidak sama. Penyebut yang tidak sama. Contoh, 2/4 ditambah 1/2 misalnya. Ya, ini penyebutnya disamakan dulu. Nah, ini caranya banyak ya, menggunakan menyamakan penyebut itu dengan KPK. Tapi bisa juga dilihat penyebut yang besar. Apakah penyebut yang besar ini merupakan kelipatan dari 2 atau tidak? Nah, kalau kelipatan dari 2, maka penyebutnya bisa dijadikan ini 4. Dijadikan 4. Ya, 4. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 2, 2. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi 2/4 ditambah 1/2 sudah disamakan penyebutnya menjadi 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 2 ditambah 2, 4/4. Nah, 4/4 itu kan artinya 4 dibagi 4, itu 1. Oke, ya. Contoh lain. 3/9, ya, ditambah 2/6. 2/6. Ini menggunakan KPK bisa juga. Tetapi bisa juga lihat penyebut yang besar. Penyebut yang besar 9. Apakah 9 ini merupakan kelipatan dari 6? Bukan, karena 9 tidak habis dibagi 6. Nah, setelah 9, kelipatan dari 9 yaitu 18. 18 itu apakah habis dibagi 6? Oh iya, karena apa? Karena 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Maka penyebutnya ini diganti, penyebutnya dijadikan 18. Ini 18. Oke. 18 dibagi 9, 2. 2 kali 3, 6. 18 dibagi 6, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi penyebutnya sudah sama. 6 ditambah 6 sama dengan 12/18. Nah, ini menjadi pecahan biasa ini belum sederhana. Ini masih bisa disederhanakan ya, masih bisa disederhanakan dibagi dengan kelipatan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut. Ini dibagi berapa? 6 ya. 6. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Nah, ini sama. 12/18 dengan 2/3 itu senilai. Baik, karena ini disederhanakan, bukan dikecilkan ya. Ini penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama dan penyebutnya tidak sama. Oke? Oke, sekarang yang campuran, anak-anak. Sekarang yang campuran ya, saya hapus ini, saya hapus biar kelihatan campuran. Oke, contoh 2/4 ditambah 1/4. Misalnya, ini kan penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Nah, ini beberapa cara.
ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan seperti ini ya. Bisa juga seperti ini, dijadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Ya kan? 10 per 4. Ditambah 4 kali 1, 4. Ditambah 1, 5. 5 per 4. Jadi 2 per 4 ditambah 1 per 4, jadikan pecahan biasa. 10 per 4 ditambah 5 per 4, 10 ditambah 5 sama dengan 15 per 4. Nah, ini pecahan biasa. Ini kalau misalnya ditanyakan hasilnya pecahan biasa, ya ini hasilnya. Tapi kalau misalnya dijadikan pecahan campuran, tinggal seperti tadi Pak Jo sampaikan tadi, 15 dibagi 4 kali berapa sama dengan 15 atau yang mendekati, itu berarti kali 3 ya. 3 kali 4, 12. 15 kurangi 12, 5 kurangi 2 ini 3, taruh di sini 3 per 4. Nah ini hasilnya kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 3 per 4. Nih. Oke, itu yang sama penyebutnya. Sekarang yang berbeda penyebutnya. Berbeda penyebutnya dulu ya, yang berbeda penyebutnya dulu. Oke, saya hapus biar kelihatan jelas. Berbeda penyebut. Misalnya, saya ambil bilangan kecil saja ya. 3 1 per 2 ditambah 2 1 per 4 sama dengan 2 kali 3 6 tambah 1 7 per 2 ditambah 4 kali 2 8 kali ditambah 1 sama dengan 9 ya per 4 sama dengan ini belum sama penyebutnya. Sekarang disamakan. Tadi saya sampaikan, lihat penyebut yang besar 4 ini merupakan kelipatan dari 2, maka jadikan penyebutnya 4. Oke, 4 dibagi 2 kali 7, 14. 4 dibagi 4, 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, sama dengan, karena ini sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan yang pembilangnya. 14 ditambah 9 sama dengan berapa? 23 per 4. Ini hasilnya pecahan biasa. Kalau dijadikan pecahan campuran, hasilnya itu 23 dibagi 4 ya. 4 kali berapa sama dengan 23 atau yang mendekati kali 5. 5 kali 4 berapa? 20. 3 kurangi 0 ini 3. 3 ditaruh di atas per 4. Jadi 23 per 4 sama dengan 5. 3 per 4. Ini sama ini negara ya. Baik, ini penjumlahan. Sekarang pengurangan ya, pengurangan. Sekarang dikurangi. Sama sih, nah, prinsipnya sama. Caranya sama, hanya ditambah dengan dikurang. Kalau ini dikurang, contoh misalnya 6 per berapa? 12 ya. Dikurang, ini penyebutnya yang sama dulu. 3 per 12. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, sudah tinggal mengurangi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 per 12. Ini 3 per 12 ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan. Pembilang dibagi, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Atas dan bawah harus sama. Ini bisa 3 dibagi 3, ya kan? Ini sama dengan 1 per 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini 4. Jadi 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Oke, ini yang penyebutnya sama. Sekarang yang penyebutnya tidak sama ya.
penyebutnya tidak sama. Misalnya 5/6 dikurang 1/3. 1/3. Nah, kita lihat ini penyebutnya 6 dengan 3. Kita lihat 6. 6 ini apakah kelipatan dari 3? Ya, karena 6 habis dibagi 3. Maka kalau 6 merupakan kelipatan dari 3, penyebutnya kita jadikan 6. 6. Dah, supaya tidak lupa, tulis begini dulu, gak apa-apa. 6 dibagi 6 berapa? 1. 1 kali 5, 5. Oke. Terus 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 5/6 dikurang 2/6 sama dengan 3/6. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan bilangan 3 ini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 3/6. Ini sama dengan 1/2 atau setengah. Oke. Kita lihat yang berikutnya ya. Ini apa ini yang berbeda ya. Sekarang campuran ya. Sekarang campuran. Oke, saya akan menyampaikan yang campuran, pengurangan yang campuran. Campuran yang sama dengan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya sama dulu. Misalnya 12 1/6 dikurang nggak usah gede-gede lah ya. Ini berapa? 4 ya. Dikurang 10. Yang penyebutnya sama atau tidak sama tadi? Yang penyebut sama dulu ya. Penyebutnya sama ya. Yang penyebutnya sama berarti 12 1/4 misalnya dibagi dikurang 10 2/4. Maka ini ya 4 kali 12. Ini cara berbeda-beda caranya ya, tapi ini saya sampaikan cara pertama dulu. 4 kali 12 berapa? 48 ya, 48 tambah 1 49/4 dikurang 4 kali 10 40 ya, 40 ditambah 2 42/4 sama dengan 49 dikurang 42 sama dengan berapa? 7 ya, betul ya, 7/4. Nah, ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Hasilnya ini nah 7 dibagi 4 berapa? 1. 4 kali berapa sama dengan 7 kali kali 1. Sisanya berapa? 3/4. Jadi 1/3/4. Oke, sekarang yang berbeda penyebut, ya. Di bawahnya saja langsung. Berbeda penyebut 8 misalnya ya, 2/4 dikurang berapa? 2 1/3 sama dengan, lihat, 4 kali 8 32 ditambah 2 34/4 dikurang 3 kali 2 6 ditambah 1 7/4 sama dengan 3 ya, per 3, maaf, per 3. Nah, kita jadikan penyebutnya sama, yaitu berapa? 12. Kita 12. Nih, penyebutnya 12. 12 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4 3. 3 kali 34 berapa? 34 kali 3. Nih, 3 kali 4 ini 12 ini 1 102. Ya kan? Betul ya?
102. Jadi ini 102. Terus 12 dibagi 3, 4. 4 kali 7, 28. Nih, 28. Nah, sekarang dikurang 102 ya. 102 dikurang 28 ini berapa nih? 102 dikurang 28. Nih. 12 ambil ya, karena 2 dikurang 8 nggak bisa. 12 ini 4. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Jadi 74. 74 per 12. 74 per 12. Nah, ini hasilnya pecahan biasa, tetapi bisa dijadikan pecahan campuran hasilnya. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Nah, 74 dibagi 12. 12 kali berapa sama dengan 74 atau yang mendekati. Nah, sekarang misalnya coba 12 kali 5 dulu berapa? 12 kali 5 60 ya. 60. Kalau 12 kali 6 berapa? 12 kali 6. Ini 2 nyimpen 1 berarti 7. Oh, 72 bukan 5 berarti. Berarti yang 6. Ini 6 hasilnya. 6 kali 12 berapa? 72. Nih, 72 ya. 74 dikurangi 72 sama dengan 2. 2 taruh di sini di atas 2 per 12. Jadi 74 per 12 sama dengan 6. 2 per 12 disederhanakan menjadi 6. 2 dibagi 2 1. 12 dibagi 2 6. Anak-anak yang baik, ini sekilas sedikit yang saya sampaikan mengenai pecahan. Tentunya kalau misalnya dari saya saja, mungkin kalian akan belum begitu jelas. Yang utama bagaimana setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini, anak-anak pelajari terus, dan latihan terus. Anak-anak, selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses secara pribadi kalian dan apapun di dalam kehidupan kalian. Terima kasih anak-anakku. Sukses selalu. Terima kasih.